Iya, iya. Salam, selamat siang menjelang sore. Iya, silakan. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, saudara-saudaraku. Iya, selamat bahagia atas kelahiran sembahan saudara. Ya, alhamdulillah Bang Suma. Ya. Bang Suma tadi tersenyum tersipu. Sebentar dulu, bungsu, sebentar. Kak Nora, kenapa Sebentar. lagi sih? Tunggu Kak Nora? dulu. Di sini gunanya ada moderator, ya kan? Di sini untuk bekerja untuk menanyakan. Agak kau perkenalkan dulu dirimu. Terus ini ada di sebelah kau kan belum saya sapa. Dia Kristen Oh atau ya, silakan, Islam. silakan Kak. Silakan Loh. Kak, yang di sebelah. Oke. Adek, ya Firman. Ini Firman menjadi manusia pula nih. Nah, Bungsu, saya tidak mau lari temanya. Temanya tentang di mana konsep penebusan dosa dengan cara disalibkan dengan dosa waris. Ya, kalau berlebar-lebar saya turunkan Anda. Paham? Ada tidak bisa bertanya kah, Kak Nora? Kau tanggapin dulu yang dinarasikan Bang Zuma. Iya. Kalaulah Adam, ya dengerin saya tanggapi. Oh ya. Kalaulah Adam manusia pertama itu tidak berdosa, otomatis kita ini para keturunannya itu tidak akan berdosa pula, kan seperti itu. Karena Adam itu berdosa, makanya kita pun juga ikut berdosa. Bukan Dalil? berarti Dalil. ya, terbukti Bang Suma. Apakah Bang Suma tidak berdosa saat ini? Lah, kenapa kena Adam? Apa hubungannya dengan Adam? Iya, jikalau Adam pada waktu itu tidak jatuh ke dalam dosa, Tidak dia ada Adam makan. jatuh ke dalam dosa, nggak ada Adam Oh, iya. jatuh ke dalam dosa. Ya udah, Mana clear. dalilnya? Kalau begitu Tunjukkan clear. ke saya. Karena Mana awal dalil? penciptaan Adam itu kan sudah berbeda di dalam penciptaan Adam di dalam versi Islam. Kan seperti itu kan Dakusuma. Iya, saya minta dalil. Yang cakep. Oke. Karena Adam itu dan keluarganya itu diberkati. Dalilnya Saya di mana? saya Kejadian rasa- 5 nomor 2. Nah, saya katakan Adam dan keturunannya diberkati. Tugas Sabar Anda dulu, tunjukkan Adam Kakanda itu Kusuma. melakukan dosa. Tugas Anda silakan. 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 Kejadian 5 nomor 2. Aku menciptakan Moderator. Adam keturunannya laki perempuan dan aku Jangan memberkati di-mute. mereka. Jangan di-mute, Aku memberkati mereka. moderator. Aku memberkati mereka dan aku memberikan nama kepada mereka dengan nama manusia. Ayo, mana dalilnya Adam itu dikutuk atau melakukan dosa sehingga keturunannya juga berbuat dosa? Tunjukkan dalil. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi. Orang Kristen ini dibodoh-bodohi oleh dogma doktrin. Ya, entah ada Bagaimana dalilnya. saya mau berbicara Oke, silakan. Saya minta dalil, silakan. kalau saya dipotong-potong? Jangan juga lah di-mute, karena walaupun Anda tidak memute saya, suara Anda Kalau lebih besar kamu tidak daripada bisa saya. di sini mengutamakan Dalil. adab, saya akan turunkan. Jadi begini. Merocos saja. Ya, silakan. Jadi begini kan Danora ya, saudara-saudaraku semua Anda pula sama saya. yang dikasihi Tuhan. Ya, iya dong, Begini. wajar lah itu. Pantas lah itu. Iya, alhamdulillah ya. Saya Ayo. selalu berdoa aja. Data. Bu Nora, boleh saya minta diturunkan dulu. Kebetulan saya mau jam masuk kerja nih Bu. Oke, Bang Iya. Melki, insya Allah kalau kapan-kapan Bang Melki masuk lagi ya Bang. Boleh dengan senang hati Bu kalau diundang. Ya, makasih Saudara Melkiades. Sama-sama Bang Juma. Siap. Ayo saudara siapa ini? Bungsu, tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada kamu. Silakan. Ya, yang Kak, dimaksud dengan dosa waris itu Bang Suma. Bohong waris adalah bohong waris. Ya, Yang kalau Bang dimaksud Suma, dosa waris kalau adalah Bang Suma bohong lebih waris. tahu, Bang Suma jelaskanlah kalau lebih tahu ya. Karena saya kan mau ngomong nggak bisa nih, gimana nih? Saya minta dalil loh. Iya, bagaimana saya mau Sebagaimana ngomong kalau saya mengatakan dipotong-potong? dosa waris itu tak ada, yang ada bohong waris. Roma 5 itu bohong waris itu. Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu diberkati. Itu dalil. Bantah dalil saya, silakan. Buktinya sampai sekarang semua keturunan Adam itu berdosa. Ada nggak
satu saja saya minta keturunan Adam yang tidak berdosa, ada nggak? Katanya Manusia satu saja. katanya Paulus tidak berdosa. Yang mengatakan siapa yang tidak berdosa? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat. Bercacat. Iya, dia tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Filipi 3. Harus dipahami dulu konteksnya. Tidak Konteks bercacat lagi. dalam mempelajari apa? hukum, bukan berarti dia tidak dalam berdosa. mempelajari hukum tidak. Dalam hukum Taurat saya tidak bercacat. Dia yang sempurna di antara semuanya. Jadi begitu Bang Suma ya. Ya, Yang begitu kami gimana? katakan dosa waris itu Adalah bohong waris. ya terserah Anda kalau mau percaya atau tidak, kan tidak ada paksaan juga Bang Suma, kan seperti Dalil mana dalil? menurut kita kan keyakinan Assalamualaikum. berbeda. Dalil mana Bang? Dalil. Iya, Bohong waris. salam. Kalau dosa waris ini tak ada dalilnya, berarti itu adalah kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalil, saya butuh dalil. Silakan. ini terbukti Bang Suma, manusia semuanya berdosa. Enggak ada satu manusia yang tidak berdosa karena satu manusia itu, karena Adam sudah berdosa, ya semua kita ikut berdosa. Makanya kita itu mengalami yang namanya maut, karena upah dosa ialah maut. Tuhan sudah mengatakan kepada Adam, jika kamu mau makan, jangan ketawa dulu kakandaku ganteng Bang Suma. Masalahnya kau ngarang-ngarang, nggak ada itu. Itu hanya ada dalam pengajaran Yesus palsu kepada Kakandaku ini, Paulus. Mana dalil? Jangan gitulah Dalil kata. Iya makanya dengerin. Ketika Ya, kita Adam kembali ke alaihi zaman batu salam, yang tidak butuh dalil. Silakan. ke zaman batu. Bang Suma bawa batu lagi. Batu yang mana ini Bang? Batu zakar yang digantung di pohon salib. Saya kira batu yang di sudut Ka'bah lagi yang Bang Suma Oh, sebut. bukan. Itu ada yang digantung di salib itu dengan lengkap dengan biji zakar. Oh iya kan, oke. Udah dalil. Kalau nggak cukup dalil, turun panggil pendeta ke sini biar ku tatar dia, ku tatar Iya, Bible. jadi begini Bang Suma ya. Kandaku yang Ya. tercinta, mudah-mudahan Ya. kamu dijamah Tuhan. Biar kembali ke jalan yang lurus. Kamu pikir banyak itu gaya Tuhan kau. suka meraba-raba, Tuhan menjama-jama gitu? Enggak, saya kan apa Kebiasaan salahnya dia. kita saling mendoakan kakandaku ganteng. Kau berdoa kepada siapa? Kepada hantu? Saya berdoa kepada Tuhanku. Tuhan yang mana? Yang datang Tuhanku kepada Paulus dan itu bukan Tuhan, itu Tuhanmu. hantu itu. Aku berdoa kakandaku kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Semoga kita semua ini ditunjukkan jalan yang lurus. Seperti itu Nah, kakandaku. itu baru betul. Kau pikir kau berdoa kepada Tuhanmu yang datang Makanya kepada Paulus. kakandaku Itu semua hantu. juga berdoa juga dong buat saya. Nah, mudah-mudahan Ya, saya siapa tahu doakan mudah-mudahan saudara kalau bisa doa sehat saya yang akal. dijabah, Bang Suma yang masuk Kristen. Kalau doa Bang Suma yang dijabah, saya yang masuk Islam. Seperti itu kakandaku. Berarti yang mengijabah doamu itu iblis. Bukan iblis. Tuhan berarti. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia menyembah selain Tuhan. kakandaku semua. Iblisnya Jangan menginginkan gitu manusia dong. menyembah selain Tuhan. Itu. Saya Makanya paling dia senang muncul dengan- kepada Paulus. Kakandaku Suma ini jujur senang. Ya, kembali ke tema. Dalilnya mana? Kakandaku sebenarnya saya ini mau naik ke sini ini mau mencari tahu sebagaimana sih kebenaran di dalam Islam itu kakandaku Suma. Ya, kebenaran Islam itu sudah ada di Bible. Bible yang Ada di menjelaskan Bible. kebenaran Islam. Yes. Contoh di Islam diajarkan manusia lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa. Di agamamu, kitab Roma, manusia membawa dosa sejak lahir. Itu ajaran setan itu. Anda tidak melakukan apapun Astagfirullah. baru keluar. Sudah bawa dosa, itu ajaran siapa? Kamu belum melakukan apa-apa, kau sudah dikasih dosa. Itu bohong. Betul. Itu kebohongan itu. Saya sangat sepakat Bang Suma. Nah, Sangat itulah. sepakat. Kenapa? Jadi Bible Bisa jauh sedikit sebelum dulu. Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang kebenaran Islam. Gitu, Bang. Sepakat ini dengan perkataan Bang Suma ini. Nah, itu dia makanya. Ketika Bang Suma mengatakan bayi baru lahir itu tidak berdosa, saya sepakat sekali. Nah, terus kenapa Paulus mengajarkan manusia lahir sudah bawa dosa? Sabar dulu. Bukan membawa dosa. Lalu? Manusia bayi lahir itu karena dia belum mempunyai yang namanya pengetahuan, makanya dia belum Terus berdosa. kenapa?
Kenapa dia seperti si dibawa? Adam, seperti si Kenapa Adam dikatakan tadi. dia berdosa? Sebelum dia mendapat pengetahuan, dia belum berdosa. Oke. Tapi ketika si bayi itu tumbuh dewasa, sudah mengetahui baik dan buruk, disitulah bayi itu mengetahui namanya dosa, mendapat dosa. Karena Jadi sudah menurut mengetahui baik dan buruk. Jadi menurut Itu kamu, kakandaku. jadi menurut kamu lebih baik manusia itu tidak tahu baik dan buruk, gitu? Ya, sepertinya harus seperti itu. Biar Berarti kita kalau tidak begitu apa bedanya kau dengan monyet? berbeda lah kita dengan monyet. Kok Kakanda berbeda? Kusuma. Monyet tidak tahu baik dan buruk. Kamu juga Berbeda mau lah. supaya manusia tidak tahu baik dan buruk. Berarti kamu mau agar manusia ini tidak berakal. Hidupnya kita kan dulu diciptakan Adam itu kan tidak seperti itu, Kakanda Kusuma. Adam dicipta menurutmu, Adam dicipta tidak tahu baik dan buruk. Bahkan untuk mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak, itu Adam nggak sadar. Dan kamu Betul, mau Kak. kita hidup seperti itu? Tidak tahu baik dan buruk gitu? Yang dimaksud dengan yang tidak tahu dengan baik dan buruk itu seperti ini, Bang Suma. Dia tidak mengetahui yang namanya kikuk-kikuk, tidak mengetahui yang namanya kawin-mawin. Lah, Pokoknya itu kambing, itu hidup kera, seperti itu kera, seperti itu kambing malaikat. tahu. Hei, Kakanda Adam Kusuma. dicipta lengkap dengan kelaminnya. Adam Kakanda dicipta Kusuma. dengan seorang wanita. Kambing, sapi, babi, anjing juga tidak tahu baik dan buruk. Kenapa mereka masih kikuk-kikuk? Bang, Kakanda Kusuma. Berarti kamu mau hidup seperti hewan. Kalau Adam hidup seperti hewan, bagaimana dia Kakanda mau jadi Kusuma. pemimpin di atas muka bumi ini? Kunci untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, wajib hukumnya Adam tahu baik dan buruk. jaga toilet di pasar umum, Bang Suman. Bodoh, otak nangkau, God. Saya lihat di pasar Senen ada penjaga toilet gondrong kumal. Itu siapa? Coba periksa KTP-nya. Jangan sampai itu yang datang kepada Paulus. Kakanda Kusuma. Kenapa dia kepanasan? Ya, Kakanda Kusuma bisa nggak saya bertanya Kakanda Kusuma yang Nah, cakep. itu dulu, selesaikan dulu. Jangan naik ke materi yang tinggi. Jangan. Dasar-dasar aja dulu. Begini, Dasar Kakanda. dulu. Ingat, kamu menuduh Adam mewariskan dosa. Itu fitnah. Fitnah Karisteng sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memfitnah manusia pertama Adam adalah agama Kristen. Fitnahannya itu sangat keji. Adam dipitnah mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu adalah pekerjaan iblis. Roma 5 nomor berapa itu? Nomor 12. Itu fitnahannya terhadap Adam. Padahal Adam ini mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya agar keturunannya kemudian mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kristen mau agar Adam itu tidak tahu baik dan buruk supaya Adam dan keturunannya hidup ala binatang. Takbir, Bagaimana? Bagaimana coba? Kau baca Kejadian 1:26. Aku hendak menciptakan Adam di atas muka bumi untuk menjadi pemimpin agar mampu menguasai, menaklukkan kemudian hewan di laut, di udara dan di darat. Bagaimana Adam bisa menguasai dunia kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana? Bagaimana caranya? Kakanda Kusuma. Kakanda Kusuma, Kakanda Kusuma. Bagaimana caranya Adam menjadi pemimpin kalau otaknya tidak berfungsi, dia tidak tahu baik dan buruk? Gimana caranya? Coba kamu lihat orang gila tuh, orang gila coba kau lihat. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Kalau kamu mengatakan Adam berdosa karena makan buah ilmu pengetahuan, kau tengok orang gila itu bisa jadi pemimpin kira-kira? Untuk jadi pemimpin terhadap dirinya saja kalau bisa, apalagi mau menaklukkan bumi. Gimana dong? Harusnya kita ini berterima kasih kepada Adam, bukan malah memfitnahnya, mewariskan dosa. Itulah agama Kristen. Lucu Bang Kristen Suma, ini. Tak ada Bang- bedanya Kristen ini dengan iblis. Iblis mau kemudian agar Adam jatuh ke neraka. Kalian ingin agar keturunan Adam jatuh ke neraka. Tak ada bedanya dengan Astagfirullah. iblis kalian itu. Nggak ada bedanya. Contoh nih, kamu punya anak, kau ajarkan anakmu untuk ke gereja. Itu ajaran siapa ke gereja? Berbeda lah kita dengan iblis, Bang Ajaranmu Suma. ke gereja itu ajaran siapa? Ayo jawab dulu.
Bang Suma, berbeda lah kita sama iblis. Masa iblis Sama dengan kita? Sama. Wa Berbeda lah. ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Itu pekerjaan kalian, menyesatkan. Coba ku tanya samamu. Bukti kamu menyesatkan orang di sekelilingmu. Anakmu contohnya. Kamu ajak dia ke gereja. Siapa yang memerintahkan kamu mengajarkan anakmu ke gereja? Yang ajarkan siapa? Saya yang menyuruh dia beribadah. Itu buktinya. Karena begini adalah Bang iblis. Suma. Kamu adalah iblis. Kau Yang ajak anakmu kemudian ke gereja. Siapa yang perintahkan kamu mengajak anakmu ke gereja? Siapa? Begini Bang Suma. Begini Bang Suma. Bisa nggak sedikit saja? Ya Satu jengkal silakan. saja. Kalau Satu jengkal saja kamu saya menyampaikan bicara. ilmu, silakan. Mau sampai 2 hari kau ngomong Oke. di sini nggak apa-apa. Tapi kalau Sejeng- cuma bohong, Enggak Itu apa-apa. apa? Sejengkal saja. Nanti Bang Suma yang berbicara 3 depa atau berapa depa. ya Satu jengkal silakan. saja. Silakan kebohongannya dimulai. 1, 2, 3. Kok kebohongan Bang Ya, Suma? ya pasti. Tak ada yang keluar dari mulut Kristen kalau bukan kebohongan. Saya buktikan. 1, 2, 3. Silakan Anda ngomong. Nah, jadi Nah, begini, dengarkan Bang teman-teman. Suma, ya. Pasti bohong. Ya dengarkan dulu lah. Ah, pasti Sedikit bohong. saja. Sejengkal aja lah bagian saya ngomong. Pasti yang keluar Mana sih? kebohongan. Coba kau bicara. Silakan. 1, 2, 3. Astagfirullah. Itu bohong kan? Bohong. Dia Diam astagfirullah kan? dulu. Dia memohon Belum ampun kepada Allah itu ngomong. sudah bohong. Coba. Belum ngomong Bang Suma. Jorok kali kupingmu. Kok jorok? Saya belum ngomong kok. Gimana sih? 1, 2, 3. Cepat. Oke. Jadi begini Bang Suma ya. Jangan kata-kata dipaksa begitu. Jadi begini Bang Suma. Kita namanya manusia itu mau beribadah itu tidak harus diperintah. Jangan harus tunggu perintah. Coba. Kenapa saya di mute? Bang Suma kena report kayaknya ini. Tuh kan, Nggak kena ada dosa yang dia kan. tahu. Oke, sekarang Jangan coba fitnah. coba Berdosa kan? Siapa yang perintahkan kau, Bungsu? Siapa yang perintahkan kau beribadah di gereja? Siapa? Oke. Bang Dio ambil alih. Iblis. Mana? Makanya dengar Siapa? Nora. Iya, ada siapa yang dengar memerintahkan kau beribadah di gereja? Dengarin dulu Iblis. Bang Dio. Iya udah, silakan. Kak Nora dengerin dulu, jangan kepanasan dulu. Aduh gimana sih? Silakan. Ya. Ngomonglah. Tinggal yang panas. Panas jangan. Mana Bang Zumanya? Jadi begini. Bicara lah. Kena report Bunda. Aduh. Namanya kita hamba ciptaan itu tidak harus menunggu Iblis. perintah atau diperintah untuk beribadah. Hei, beribadahlah kamu kepadaku. Jangan harus tunggu begitu. Kan bohong Kita lagi. sebagai Bohong, insan bohong, yang bohong, bernyawa bohong lagi. yang diberikan Tuhan nafas hidup harus tahu bernyawa. dirilah tanpa harus dulu diperintah. kau saya sapa dulu tuh. Ismail. Kenapa di mute? Sebentar dulu saya sapa dulu itu. Ismail. Gimana sih? Sebentar dulu saya bilang saya sapa dulu. Iya, nggak sabar kali. Ismail. Hadir. Ya, agama apa Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya jadi pendengar budiman dulu, Bang. Nah, dibawa. Ya di bawah ya Bang ya. Kasihan itu Bang Suma udah. Aduh. Ya nggak udah tahu mana juga. jawabannya? Dari tadi kau pelintat aja, nggak ada jawabannya mana? Kok pelintat-pelintut? Mana? Bang Dio Siapa tidak yang memerintahkan kau beribadah di gereja? Bang Dio nggak dengar yang barusan saya bilang tadi. Siapa? Makanya Kau kalau belum orang ngomong, diam, Kau belum belajar jawab, diam. Kau belum jawab. Mana jawabannya? Makanya dengarin, tutup mulut. Nah, lanjut. Kuping dibuka, mulut ditutup kalau mau dengerin gitu. Pasti bohong lagi ini. Tengok Banyak aja. gaya kau Kok Bungsu. di mute lagi? Pasti ya setelah ini bohong pasti. Bang 1, Suma, 2, diam 3. dulu Bang Suma, diam dulu. Kamu tadi mengatakan mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Ya Tuhan ampun, itu adalah mentaati apa perintah-perintah sih ini? Tuhan. Bohong pasti. Innalillahi. Mengasihi Tuhan itu adalah mentaati segala perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yang disebut mengasihi Tuhan adalah melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Kamfret. Kepanasan Bang Suma, aduh. Siapa Jangan suruh saya panas-panas ditombak dari begitu. bawah? Siapa yang tombak? Aduh, teman-teman yang Itu tentara ditombak-tombak Romawi gitu dibawa lah. banyak kali. Udah jawab, ditembak-tombak. jawab saudara, jawab. Itu sudah Jawab. dikasih ubur-ubur tuh. Siapa yang ngajarkan kamu mengajak anakmu ke gereja nyembah manusia? Siapa yang ngajarin? Barusan tadi saya ngomong, saya yang suruh. Nah, siapa yang Karena ngajarin kamu? Saya ajar sama anak saya. Gini cara saya Yang ngajarin ngajar. kamu siapa?
Makanya dengerin dulu Bang Suma, gimana sih? Apa yang mau ku dengarkan? Kebohongan-kebohongan terus. Dari sejak tadi ku minta dalilnya di mana Adam mewariskan dosa, kau tidak kasih. Sampai sekarang kan? Saya kasih dalil Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati Tuhan. Oke, Nah, mana gitu. dalilmu? Oke, Adam kalau dan gitu, keturunannya Bang Suma. mewariskan dosa, mana dalilmu? Tak ada. Kan Oke, bohong aja pun. kalau begitu Bang Suma, saya bertanya tentang kebenaran Islam saja kalau begitu. Tidak bisa kamu masuk ke level tinggi karena alat yang kamu pakai tak ada. Level tinggi lagi. Bagaimana saya bisa memasuk Islam kalau kau tidak ajari bagaimana tata cara Tidak di dalam bisa masuk Islam orang. Dengar. Tidak bisa masuk Islam orang yang tidak menggunakan akal. Nggak bisa. Kamu jatuhkan dulu imanmu tentang kepercayaanmu ini, baru kau bisa belajar Islam. Ya makanya coba Bang Suma tunjukkan bagaimana ketangkasannya Islam itu supaya saya bisa luluh. Bagaimana? Makanya saya mau bertanya. Pahami dulu Bible-mu. Bible-mu itulah yang mengajarkan tentang Islam. Di Bible mengatakan akulah Tuhan Yesus berkata akulah jalan Itu dan kebenaran dan pintar. hidup. Itu pintar. Lalu di mana? Di mana jalan? Tidak di mana ada jalan jalannya? lain. Di Tidak ada mana jalan lain. jalannya? Kemudian di mana jalannya? Kemudian menjalankan atau mengimani dosa waris itu sebagai jalan keselamatan. Di Mengikut mana Tuhan ajaran itu? Yesus, mengikut Di Tuhan mana? Yesus Di mana? jalan kebenaran Tunggu itu. dulu. Itu Tunggu dalil dulu. yang Dosa saya waris itu baca. ajarannya dari mana? Kok dosa ada waris lagi sih? Loh, kan Yesus jalan. Ya toh? Ada nggak Yesus sebagai jalan mengajarkan tentang dosa waris? Dosa waris itu dari Adam. Iya, itu menurut Kristen. Sekarang saya tanya, Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak Yesus mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa? Ada nggak? Betul, karena Kok Tuhan Yesus betul? dengarin dulu. Kok betul? Cantik kali kau hari ini. Bang Suma, saya geli loh dibilang gitu. Jangan sampai Bang Suma ini kelainan ini Kebohonganmu juga. yang cantik, Kok bilang kebohonganmu cantik kali, Oh. rapi kebohonganmu itu, rapi sekali. Saya tanya tentang Adam, kamu lari. Sekarang masuk ke Yesus. Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak dia mengajarkan kemudian dosa waris supaya aku mati demi dosa waris kalian? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Sudah bisa saya bicara sedikit saja. Ya, silakan. Bohong dimulai. 1, 2, 3. Oke. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu Bang Suma tidak lain daripada membawa kita kepada kehidupan yang kekal, mengembalikan harkat martabat manusia. Dengan jalan? Karena dengarin dulu. Karena dari awal manusia itu sudah cacat. Itu dalil dari mana kau dapat? Makanya itu, dengerin. Bless? Kita mau Bless. baca kejadian Ya, silakan, silakan. Silakan, jangan please, jangan silakan. terlalu kesurupan gitu Kakak silakan. Mana dalilnya? Coba. Oke. Mana? Silakan. Oh, dengar diam ya. Ini kita baca kejadian waktu penciptaan Adam. Ini versi di dalam kekristenan. Ketika Adam diciptakan di Taman Eden, ya diam dulu, tidak usah huhuhu. Diam dulu. Di mana? Kau pusing kan? Bukan mana pusing. dalilnya? Diam dulu. Saya itu kalau ngomong santai kekandaku. Tidak Ya, saya juga santai dari tadi pun. Saya itu slow. Iya, saya juga slow. Saya tidak pakai nafsu kalau ngomong. Santai kalau saya. Jadi pakai apa? Pakai mulut aja, nggak pakai otak. Pakai otak, maksud saya tidak kalau pakai pakai otak, nafsu. mana dalilnya? Kalau berbicara dengan nafsu, dengan berbicara dengan mengendalikan nafsu itu berbeda. Hasilnya berbeda. Mana dalilnya? Ungkapan-ungkapan keluar dari mulut pun juga itu berbeda. Dalil. Oke. Dalil. Mampus. Kena tombak. Salah tombak ini tentara Romawi di bawah. Ya, silakan Bang. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia meninggalkan hadis ya Bang ya? Ya. Jadi Bang, saya mau bertanya, untuk peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad yang ada di kota-kota sana, itu apakah benar peninggalannya atau tidak Bang? Iya, benar. Itu yang mau saya tanyakan Bang. Iya, benar. Sedangkan di Al-Quran apakah memang tertulis hanya meninggalkan hadis doang atau gimana Bang? Al-Quran? Hanya di Al-Quran tertuliskah apakah hanya meninggalkan hadis doang atau gimana?
Al-Quran. Barang-barangnya itu ataukah benar-benar nyata itu milik Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Halo? Iya. Al-Quran dan hadits warisan beliau. Iya bang. Jadi barang-barangnya yang seperti peninggalan seperti sendal, tempat susu dan yang lain-lainnya itu apakah benar punya baginda? Menurut sejarah iya. Menurut sejarah iya. Gitu Iya. ya bang. Kenapa rupanya? Saya mau bertanya aja karena kan hanya tertulis hanya meninggalkan Al-Quran. Iya. Begini saudara. Ya. Orang Islam itu orang berakal, tapi saya tidak menemukan di situ pada diri Anda. Orang yang hidup, manusia yang hidup itu sudah pasti meninggalkan barang. Entah itu sarungnya, bajunya, kopiahnya, sendalnya. Apa jadi masalah? Anda Islam apa ini? Ya kan Islam saya kucluk. bertanya. Islam kucluk. Mamamu kalau meninggal diam, ada nggak barang ditinggalin? Ada kan? Ada dong. Ada, minimal BH-nya kan tertinggal. Nah, kamu ragu peninggalannya itu? Ya kan ini kan di zaman sekarang ini turun temurunnya pasti ada kan dari mereka. Ya itu makanya tadi saya katakan sejarah. Kamu ini Islam apa ini? Islam yang belum bersunat. Kamu kalau ke gereja belajar baik-baik di gereja. Kalau kamu belum lulus jadi pengikut Paulus, jangan kayak gitu kali. Kau kena tabok nanti. Kamu kayak Paulus, kayak pendiri agamamu, suka nipu-nipu. Bintang. Nih Lucifer ini bang datang bang. Bintang Utara. Kan betul kan Bintang Utara? Iya. Selamat siang. Siang kok diselamatkan. Laginya itu. Yang diciptakan untuk Hidupnya bekerja, kau. malam diciptakan untuk istirahat. Aduh. Bintang Utara. Di surga Ya, kita bersama silakan Bintang Utara. Alah, Kita banyak kayak cita kau. Coba lah. Iya, kami di Bagus-bagus surga, lah kalau dengar. diskusi. Kami di surga dengan bidadari, dengan kenikmatan, kebahagiaan. Ya, mantap. Ya, bidadari yang sangat luar biasa. Lah kamu di neraka apa? Kamu di neraka apa? Di neraka. Kamu di neraka apa? Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan yang membuat kamu iri. Mana istrimu sudah tepos, sudah tua, ompong giginya, bau mulutnya, keteknya nggak pernah mandi. Itu istrimu di dunia aja kau udah menderita, gimana di neraka? Dan Tuhan pakai Nah, otakmu. Itu nggak Nah, mungkin. sekarang saya tanya samamu, kau di neraka ngapain aja? Saya di surga nggak di neraka. Di mana ada surga untuk Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Kristen ada surga. Mana? Dalil. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ, mu di situ siapa? Kristen atau Yahudi? Wah, Kristen dong. Nenekmu kiper. Sejak kapan Yesus itu punya dengan pengikut pemakan babi? beda dengan Nggak ada. kadruganya, gombal. Hei, Yesus berbicara kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma, apalagi Kristen. Nipu lo. Yesus sama. menyediakan tempat. Arab Saudi juga nggak pernah ngomong sama lo. Arab Yesus Saudi juga nggak pernah menyediakan juga nggak kenal sama lo. tempat untuk Bani Israel, bukan Bani kampret kayak kau. Nah, mampus. Enak digituin. Pendetamu suruh sini biar ku kasih penataran P4. Jangan jemaat biasa, ilmu belum ada, Dek. Kami itu cuman modal kulub. Gak bisa hadapi saya. Kalau modal kulub gak bisa. Kamu ke gereja cari pendeta, biasa, celop, jilat, hidup tuh aman. Gak ada surga bagi Kristen, gak ada. Kata siapa ada surga bagi Kristen? Tunjukkan dalilnya. Saya taruhan. Saya pertaruhkan akidah saya kalau ada surga untuk Kristen di Bible. Ayo, berani nggak? Nggak ada surga, yang ada neraka. Di Bible untuk Kristen hanya ada neraka. Dan saya pastikan dalilnya itu akurat di dalam Bible-mu ada. Kalau surga untuk Kristen ada nggak? Nggak ada, yang ada neraka. Tapi kalau surga untuk Islam di Bible ada. Surga di Bible untuk Islam ada. Mantap sekalipun surganya Islam di Bible. Tapi kalau Kristen yang ada di Bible hanya neraka dan tidak ada surga buat Kristen di Bible. Itulah hebatnya. Masih mau aku datang besok? Pendetamu belum lahir, saya udah tamat belajar Bible. Shalom. Ya, Salmon, silakan. Ya. Diskusi yang bagus lah Bang Jojo Bang. Ya. Kenapa?
Diskusi yang baik lah. Iya, emang diskusi yang baik. Ya jangan kayak saudara-saudaramu yang kayak tadi tuh. Aduh. Udah, silakan. Saya mau tanya. Di Bible mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal, yaitu surga, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus adalah utusan. Yesus Rasulullah. Konsep itu hanya ada di Islam. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 5. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus diutus untuk orang Indonesia. Berat ini, berat. Benar ya. Berat. Untuk sejarahnya Islam sama Kristen duluan mana sih? Duluan Kristen, kenapa? Iya. Duluan Kristen, kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan Kristen sebagai penghuni neraka yang datang menyamar sebagai pengikutnya, tapi bukan. Gimana mau diskusi kita kayak gini? Ya kamu bertanya. Wah, kamu itu gimana? Kamu bertanya-tanya. Ya, kan? Belum sampai Kristen, jawabanmu, saya pertanyaanmu saya udah tahu. Kan gitu. Gimana sih sejarahnya? Di Bible itu bawa-bawa nama Islam, sejarahnya gimana sih? Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu juru selamat atau Yesus itu juru Kristen? Jawab. Coba cari mana? Mana? Yesus ada itu juru selamat atau Yesus itu juru Kristen? Ada kata Islam di Bible. Ada. Di mana? Ada Islam. Juru selamat. Islam, kata Islam. Kata Islam ya, ada. Oke. Ada. Islam itu dengar. Kalau kau bertanya kau diam. Ya iya, mana? Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa dikatakan oleh Yesus? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ayo. Hei. Yohanes 14, 26, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan. Apa itu damai sejahtera dalam bahasa Ibrani? Bukan salon, bukan salmon, tapi shalom. Shalom dan salam Islam itu adalah kata serumpun. Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7. Yesus sebagai anak soleh. Di mana Yesus pernah disebut sebagai anak Kristiani? Saatnya tertawa jahat. Yesus anak soleh, Bung. Ibrani 5 nomor 7. Di mana tunjukkan kepada saya? Yesus anak sekolah minggu. Yesus anak Kristiani. Mana? Yesus disebut anak soleh. Ginjal pindah ke lutut. Mana? Siapa yang mute? Di Bible mana ada kata Islam? Saya tanya, mana ada dapat kan? Yohanes 14 nomor 27. Enggak ada situ kata Islam. Ya, Islam itu bahasa Arab, bahasa Ibrani. Hei, Ibraninya Shalom. Ibrani Shalom. Ibrani sama Arab beda kan? Beda apa sama? Kasihan deh lo. Beda. Ibrani itu Yahudi. Yesus disebut Shalom. Udah simpel banget. Sakit kau Juma. Sakit. Yesus disebut Shalom. Damai sejahtera, Shalom. Yesus disebut juru selamat. Selamat artinya Shalom. Islam artinya Salam. Islam damai sejahtera, Shalom damai sejahtera. Yesus menyampaikan dan meninggalkan Shalom. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana tertulis? Jangan mute ya. Ayo. Di mana? Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana? Enggak ada. Kau ngapain sih jawab pertanyaan di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Berani mana ada kenal Islam apa ya pun. Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Di mana Yesus disebut juru Kristen? Di mana? Logika kamu di mana? Logika kamu di mana? Ke Arab gimana caranya? Hei, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani ke Arab kemana? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Aram. Oke?
Jangan Tiga ini, bahasa bro. ini adalah bahasa Ya. serumpun. Ayo. Bahasa serumpun. Serumpun dari mana? Ibrani, Yahudi, Arab, Yahudi sama- Aram. Shalom, shalom, Aduh, salam, inilah. Islam. Inilah ya. Aduh. Sekarang mana Kristen? Mana Kristen? Ya. Ayo. Kalau Kristen udah jelas-jelas ngikut Yesus Tuhan. Iya, itu menurut Yesus kalian. itu apa? Klaim Orang kalian. Yahudi. Yang saya Ya kan? tanya, ketika Yesus mengatakan, Ya kan? damai Kenapa sejahtera dimutus, kutinggalkan bagimu. Sekarang Ya. tolong tunjukkan di mana dikatakan Bukan Yesus itu Yahudi. meninggalkan Wajar Kristen. dong orang Kristen menganut Yahudi. Benar Di nggak? mana? Di mana? Ajarannya ajaran Yahudi. Di wajar mana? nggak? Nggak usah terlalu jauh. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Itu aja dulu. Yesus mengajarkan sujud, Yesus mengajarkan kemudian syahadat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan infak sedekah, Yesus mengajarkan beramal soleh, Yesus mengajarkan makan babi di mana? Ibadah minggu di mana? Menyembah dirinya di mana? Tidak bersunat di mana? Merasulkan Paulus di mana? Kok narasi itu udah Ibadah salah-salah minggu di mana? semua? Ayo. Hah? Narasi Ayo. kamu sudah salah-salah. Orang yang cerdas paham, ya cara bicara kamu tuh paham. Ya, di mana Yesus mengajarkan Kristen, di mana? Oh, itu asal bunyi. Ya, sudah. Kamu pakai Tunjukkan logika kepada nalar. saya di mana Kau Yesus sedangkan di mengajarkan agama Kristen. Kau ini tidak Satu. mengaku Yesus itu Tuhan. 2, 3, 4, 5. Udah lenyap. Dimakan tuyul. Ayo Kristen yang sedikit punya ilmu naik. Kristen ngajar Bocor saja bang, sakit kepala. Itu ada Itu aja dia keluarkan. D itu yang PPD, itu yang di bawah itu yang pendeta itu di bawah. Kan orang yang PPD. Iya. Orang. Yang mana dek? Itu di bawah Kak, yang PPD ujung namanya. Itu pendeta itu. Mana? Sesuai dengan tema. Apakah Kristen jalan sesat? Saya katakan yes. Apa alasannya? Yesus tidak mengenal Kristen. Itu aja. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengajarkan makan babi. Yesus tidak mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Yesus tidak mengajarkan perjanjian baru. Apalagi Yesus tidak mengajarkan membatalkan Taurat. Ayo, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, itu intinya di situ. Intinya di situ. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi keagamaan Kristen. Tak ada. Natal, siapa yang ngajarin? Yesus tidak. Apa dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tak ada. Tak ada sama sekali. Gereja bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Kitab Roma bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan dari Yesus. Apalagi Galatia, Efesus, Filipi, Filemon, semua bukan dari Yesus. Gereja bukan dari Yesus. Pendeta bukan dari Yesus. Pastor bukan dari Yesus. Jemaat-jemaat berkuluk bukan dari Yesus. Jemaat pemakan babi, pemakan anjing bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Yesus berada di Kristen? Tak ada. Tak ada Cak Ayu, tak ada. Gak ada satupun. Apa yang dari Kristen, ya dari Yesus ada di Kristen? Tak ada. Nama Yesus hanya dipakai sebagai apa? Aksesoris. Untuk apa? Untuk melancarkan pengajaran-pengajaran menyembah kepada dewanya Romawi. Assalamualaikum semua. Iya, silakan Bang. Ya saya sapa dulu bang, izin ya bang. Marsal, Marsal. Aduh, maaf tapi saya masuk di sini cuma hanya sekedar untuk mendengarkan saja, bisa nggak Bang Zuma? Dari sekte mana Bang? Mana? Siapa sekte bang? Yang tadi itu. Tahu. Islam dia, Islam. Islam dia bang. Di bawah dia. Oh. Sekte bang. Di bawah mungkin tidak mendengar kalau di bawah. Nanti dia harus di atas. Mendengar. Oh, mendengar. Suaranya di bawah. Oh, siap. Teman-teman di bawah dengar nggak suara kami di atas? Dengar. Dengar bang. Oh, dengar. Kirain nggak dengar. Rafael. Lah orang di Riyadh aja dengar suara saya kok. Belanda, Jepang, semuanya dengar kok.
Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Ibu. Ya, kita di sini diskusi ya Bang. Jangan kayak tadi tuh Bang. Mohonlah Kenapa dia, edukasi Bu? sama yang di bawah dan yang di YouTube pun juga banyak yang melive-kan. Anda membawa apa dari keimanan Kristen. Jadi tunjukkan akhlaknya dengan kepintarannya ya Bang ya. Oke Bang? Silakan. Oke Bu, karisteng Bu, karisteng. Bagaimana Ibu? Oke, Bang Rafael, mohon maaf ya. Kiranya kita di sini sama-sama kita diskusi dengan akal pikiran kita, bagaimana kita bisa mendapatkan poin pengetahuan tambahan dari dua sisi antara Islam dan Kristen. Mengingat teman-teman di bawah ini untuk jadi bahan edukasi kita semua. Harapan kita seperti itu ya, Bang Rafael ya. Silakan Bunda Nora. Bang. Oke Bang, saya boleh bertanya Bang? Saya Ya, bertanya silakan, Bang. silakan. Itu bagaimana Bang itu yang Tirmizi 1375 menggauli binatang tidak ada hukumannya? Mohon Bang bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, orang yang menggauli binatang itu pasti orang gila. Maka tidak dihukum karena dia gila. Masa ada orang menggauli binatang? Orang gila itu Bang. Jadi tak ada hukuman bagi orang gila. Jangankan menggauli binatang, membunuh orang saja kalau pelakunya gila itu nggak ada hukuman. Apalagi cuma menggauli binatang. Jadi tidak berdosa Bang ya? Tidak berdosa. Namanya Tidak orang gila hukuman. Bang. Orang gila itu apa kena hukum kalau dia melakukan sesuatu? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada abang. Kalau orang gila melakukan sesuatu yang melanggar hukum, apakah itu dihukum? Enggak. Begitu juga orang yang lepas akal. Tapi tapi menurut sampai sekarang ini belum ada kejadian orang gila menggauli binatang Bang. Yang Nah ada itu orang dia. waras. Itu dia. Orang Anda waras, paham Bang. berarti. Anda paham. Tetapi di gereja, santer kita lihat ada orang menikahkan, mengkawinkan manusia dengan binatang. Coba Anda lihat di masalahnya kan- YouTube. Bang, Coba Anda masalahnya lihat di kan- YouTube. Lihat di YouTube. Banyak gereja-gereja menikahkan, mengkawinkan manusia dengan kambing, dengan asu, dengan kuda. Loh Bang, fokus dulu Bang Tirmizi. Ya itu jawaban kami. Maksudnya kan begini. Jawabannya sudah jelas toh. Katanya kan orang gila. Nah sejauh yang saya lihat belum ada ODGJ itu yang menggauli binatang Bang. Ya, justru itu. Justru orang Justru waras. itu. Nah, siapa orang warasnya? Nah, lihat di makanya, gereja. coba lihat di gereja. Lihat di gereja. Ada nggak kemudian di Islam menikahkan binatang dengan manusia? Ada nggak? Ada nggak Nah, Bang? tapi Bang. kan banyak kasus Bang yang termasuk ayam. Abang. Yang kemarin tuh ada nggak? yang 200 Ada 200 tidak ekor di ayam. Islam menikahkan orang dengan binatang? Ada nggak? Kalau di gereja ada nggak? Nah. Bisa nggak dibuka di YouTube? Kita Nggak buka ada, sekarang nih. nggak ada Bang. Paling Kita gereja bisa sih. buka sekarang nih. Nggak ada. Kita buka nih. Tapi ada yang bisa buka kamera nggak? Tapi sudah pernah Cari ada kasus. di YouTube Bang. gereja menikahkan manusia dengan binatang. Banyak di YouTube banyak. Bang, Banyak mau di nggak YouTube. sudah buka? Itu, Bang. Oke Bang, coba Mau saya nggak? cari ya Bang. Silakan, 200 ekor silakan. ayam Bang jadi korban Banyak. sama Banyak di YouTube, banyak Diam, di YouTube banyak. diam. Bahkan kalau di gereja Anda itu, ya, sesama jenis saja dinikahkan. Apalagi kalau cuma sebatas binatang. ada beritanya itu Bang yang apa Sabar. Hanya orang gila yang kemudian menggauli binatang. Nanti kita lihat. Berarti gila juga orang yang menikahkan, mengkawinkan. Kan gitu. ada beritanya dulu Bang, viral itu Bang, yang 200 ekor ayam ditambah dengan beberapa kambing itu Bang. Belum tahu? Enggak. Belum tahu. Kenapa? Diperkaus sama jemaat? Atau gimana? Udah temukan, Dek? Bentar Bang, loading. Nah.
Tapi saya sering lihat di YouTube itu yang manusia kawin dengan kucing, kawin dengan anjing. Di gereja lagi diresmikan tuh. Paling sering itu gereja anjing, paling sering. Nah, anjing ada bang, tidak ada bang itu bang sejauh ini tidak ada, itu hanya karangan saja. Ya sabar, Tapi kita cari tapi dulu. kalau kejadian kasusnya sudah pernah kok ada kok di Indonesia itu yang beberapa hari berapa minggu Berarti yang orang lalu. gila bang, terlepas apapun agamanya, orang itu berarti orang bilang. gila. Coba tanyakan bang. Apapun agamanya, kalau dia melakukan itu berarti gila. Nah sekarang permasalahannya kalian mengaku sebagai anak-anak dewa, tetapi tempat gereja kalian itu menikahkan manusia dengan asu, kan gitu. Coba bang, ada viral itu satu komunitas dengan abang itu. Biadab, biadab. Emang kamu kali lahir dari anak babi. Ya enak kira. Siapa Jipaeng? Siapa Jipaeng? Malek nu ngandri babi. Hah? Anggapmu juga makan babi, bapakmu makan babi, mamamu makan babi, spermanya dari babi, lahirlah kau, jadi kau separuh babi, kan gitu. Bang, saya tampilkan tapi jangan suara saya ya bang ya, jangan ada suara ya bang ya. Tuh lihat Ini, tuh, bang, lihat agama itu, agama penyembah setan, tuh lihat. Besarin, Besarkan. besarin. Agama penyembah setan, lihat. Anak asuh, lihat itu anak asuh, lihat. Nah tuh, gereja tuh. Mantap sekali. Mama kan lumba-lumba juga dinikahin. Mate meja. Apa? Gimana? Manusia yang berasal dari sperma babi, gimana kau lihat? Itu bang. Bukan Kristen. Tampilkan yang di gereja deh. Tampilkan yang di gereja. Ada di gereja itu. Coba tampilkan Gak ada. 200 ekor ayam. Coba gak ada. Yang Itu di gereja itu. tampilkan. Itu di gereja itu, di gereja itu. Lihatin. Ditambah beberapa kambing. Coba. Orang gila berarti. Oknum apapun itu pasti gila. Ini di gereja loh, di gereja ini. Tahu. Jangankan dengan anjing, jangankan dengan anjing. Editan bang, bukan. Editan lagi. Kasih lihat yang video, Sabar anak babi, sabar. Sabar ya. Pria bernama lengkap Pandy Loyola umur 46 tahun asal Provinsi Cavite, Filipina menjadi terdakwa melakukan tindak asusila terhadap seekor sapi miliknya. Pria yang akrab disapa Loyola ini telah 2 kali menyetubui sapi miliknya sendiri hingga sapi tersebut menjadi hamil. Aksi Loyola ini diketahui salah satu warga di kota Silang, nama anaknya Filipina, Rafael. kemudian melaporkannya ke polisi. Kini Loyola tengah menghadapi tuntutan karena dianggap melanggar peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan. Loyola diketahui sudah 2 kali melakukan hubungan seks dengan sapi miliknya, dan ketika ditanya, ia menjawab apa yang telah dilakukannya itu lantaran pengaruh obat-obatan terlarang. Ini suara dari Mbak Google ini bang. Itu mungkin teks perlu disebutkan. Aduh gimana sih. Suara dari Mbak Google. Aduh gimana sih. Coba tampilkan itu yang menggauli 200 ekor ayam. Bisa muat itu ya. Siapa namanya? Rafael yang namanya. Loh, masa abang pura-pura tidak tahu, kan satu komunitas. Oh, saya nggak tahu. Oh, satu komunitas. Ngomong apa ini? Sudah viral itu bang. Ada bukti? Ada kok itu yang beritanya. Buka. Nggak bisa, saya cuma pakai handphone satu. Kenapa? Ibu. Nggak bisa on cam juga, nggak bisa on cam. Alasan kau. Loh, coba lihat pengikutnya. Kau nggak bisa menghina Islam, nggak bisa. Di sini mana ada yang mau percaya tanpa bukti, woi. Buktikan baru orang percaya. Nggak bisa. Kurang apa lagi agamamu? Kejahatan apa lagi yang kau butuhkan dari agamamu? Segala sesuatunya halal kok.
Oh iya bang, ada lagi bang. Selain itu ada juga yang pernah saya lupa di apa? Selama kau Kristen pasti hoax karena ajaran Gak ada guna agamamu. kau. Yang perlu kau tahu, bapakmu makan babi, mamamu makan anjing, spermanya jadilah kau. Itu dulu, pikirkanlah itu. Salam. Salam. Ya, Salmon. Salam monitor. Ya. Gimana? Gimana? Ya, Bang Suma. Kenapa enggak berubah-ubah Bang Suma? Kirain sudah Apanya ya? berubah. Enggak. Apanya berubah gimana? Kayaknya enggak berubah saya lihat ini. Kenapa? Dari dulu Kenapa? sampai sekarang harus Iya. bertobat lah. Bertobat? Ini kan negara toleransi. Ya saya tanya dulu. Kita bicara tentang surga. Filipi 3 ayat 20, keluarga negara kami di surga. Kalau kalian Miriam 71, Filipi semua itu masuk neraka. Filipi itu firman Tuhan. Ya enggak, saya tanya dulu Miriam 71. Nah, Miriam Filipi 71 itu firman Tuhan. Orang Islam. Enggak. Ya, Filipi itu firman Tuhan ya, aku tanya dulu dong. Filipi itu firman Tuhan. Ya firman Tuhan. Jadi Paulus ini lah. Tuhan. Jadi Paulus ini Tuhan. Ya bukan lah. Dari mana? Aduh, Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi. Filipi itu dari mana? Kau ditanya. Kamu ditanya. Filipi itu dari mana? Jawab. Filipi firman Tuhan. Makanya Paulus Tuhan. Berarti Paulus ini Tuhan. Nah, berarti Paulus ini Tuhan. Makanya turun Al-Hijr 6. Makanya berarti turun Paulus Al-Hijr ini 6 Tuhan. semua. Nah, karena kalian itu Paulus ini Tuhan. turun Al-Hijr 6. Nah, Al-Quran diturunkan bagi orang gila. Itu gimana itu? Paulus ini Tuhan. Al-Hijr 6. Nah, makanya turun Al-Hijr 6 karena kalian Paulus ini Tuhan. Paulus ini Tuhan. Paulus manusia lah, sama dengan kita. Ngapa? Paulus itu manusia. Terus kenapa kau katakan ucapannya firman Tuhan? Kalau ya, dia manusia. Filipi 3:20 lah. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini sebagai ucapan Tuhan? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini ucapan Tuhan? Gitu loh. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini adalah ucapan Tuhan? Berarti Paulus ini adalah Tuhanmu gitu. Ayo. Kalau berani jangan dimut. Kau tidak pernah berubah. Kamu sendiri gimana? Kamu sendiri berubah nggak? Waras nggak kau? Kok kamu masih gila sampai sekarang? Jadi satpam saja. Ucapan Paulus kau bilang ucapan Tuhan. Gimana dong? Ternyata kau Tuhankan Paulus rupanya sekarang ya? Filipi. Makanya turun Al-Hijr 6 semua. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Al-Hijr 6. Kenapa enggak? Turun Al-Hijr 6. Makanya turun Al-Hijr 6. Saya bertanya. Sejak kapan Paulus ini jadi Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Kenapa Kristen yang nggak ada yang waras naik sini ya? Lah namanya juga Kristen bang.